Assalamualaikum. Halo, halo, halo. Berjumpa lagi bersama Ibu Gini. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Hari ini kita akan belajar hubungan gaya dan gerak benda pada tema 8, subtema 3, pembelajaran kedua. Tentu saja untuk kelas 4. Tujuan kita belajar materi ini supaya kita dapat menganalisis, membuat, dan menyajikan hasil laporan percobaan mengenai 4 pengaruh gaya terhadap gerak benda di lingkungan sekitar kita. Masih ingatkah kamu apa saja hubungan gaya dan gerak benda? Ya, betul sekali. Hubungan gaya dan gerak benda dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak peristiwa-peristiwa yang bisa membuktikan adanya hubungan gaya dan gerak benda. Bagaimana cara kita mengetahuinya? Tentu saja, kita dapat mengetahuinya melalui pengaruh gaya terhadap gerak benda itu sendiri. Apa saja ya? Mari kita pelajari bersama-sama melalui video ini. Hubungan gaya dan gerak benda dapat diketahui melalui pengaruh gaya terhadap gerak benda. Pengaruh gaya terhadap gerak benda terdiri dari 4, yaitu gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Yang kedua, gaya dapat mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Nah, 2 pengaruh gaya terhadap gerak benda ini sudah kita pelajari bersama loh pada video sebelumnya. Bagaimana dengan 2 pengaruh gaya terhadap gerak benda yang lain? Tentu saja, kita akan mempelajarinya pada video ini. Apa saja? Tentu saja tentang gaya mempengaruhi kecepatan gerak benda dan gaya mempengaruhi arah gerak benda. Gaya mempengaruhi kecepatan gerak benda. Pernahkah kamu menggerakkan sebuah benda? Bagaimana ya gerakannya? Gerak benda ada yang cepat, sedang, dan lambat. Coba sekarang amati beberapa kendaraan di jalan raya. Kecepatan kendaraan yang digunakan pasti tidak akan sama. Kadang-kadang kencang dan kadang-kadang pelan. Kita dapat melihat kecepatan berkendara melalui speedometer. Ketika jalanan sepi, biasanya pengemudi menginjak gas dan menyebabkan kendaraannya berjalan kencang. Apabila jalannya sedang macet, pengemudi akan mengurangi injakan gasnya dan memperbanyak rem, sehingga menyebabkan mobil berjalan lambat. Nah, pengemudi menginjak gas itu termasuk penggunaan gaya otot yang dapat mempengaruhi gerak kendaraan seperti mobil menjadi lebih cepat. Sedangkan rem termasuk menggunakan gaya otot dan gaya gesek yang dapat mempengaruhi kecepatan mobil menjadi lebih lambat. Bagaimana dengan peristiwa yang lain? Ternyata ada beberapa peristiwa yang dapat membuktikan bahwa gaya mempengaruhi kecepatan gerak benda. Seperti ketika kita mengendarai sepeda motor, menggerakkan baling-baling oleh gaya dorong angin, dan
mendorong teman yang sedang bermain ayunan. Gaya mempengaruhi arah gerak benda. Pernahkah kamu mengayuh sepeda? Sepeda akan bergerak ke arah mana saja sesuai yang kita inginkan. Jika ingin mengubah arah, kita tinggal membelokkan stang sepeda dan hasilnya sepeda akan berubah arah sesuai gerakan stang. Bisakah kamu menganalisis peristiwa lain? Bagus sekali. Ketika kita bermain voli, bola tidak hanya bergerak satu arah, tetapi bergerak ke berbagai arah. Gerakan bola voli dapat merubah arah sesuai gerakan pemain. Caranya, kita dapat menggerakkan tangan saat melakukan passing atau smash sesuai dengan keinginan pemain. Menggerakkan tangan itu termasuk gaya otot dan gaya dorong yang digunakan pemain untuk merubah arah gerak benda. Selain itu, saat kita bermain ketapel juga dapat membuktikan peristiwa adanya hubungan gaya dan gerak benda. Sekian video pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Tetap semangat belajar. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.